Yulia Desire. Yulia Desire, mendengar suara saya? Halo, baiklah kalau begitu kita menginjak ke tahapan acara yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pak Muardi, Ya, boleh silakan. saya tambahkan sedikit ya? Ya, silakan. Ya, tadi saya sangat menikmati apa yang disajikan oleh Gus Arif ya. Ya, Saya Gus hanya, Saiful. ya Gus Gus Saiful Arif. Saiful ya. Saya hanya mau menambahkan sedikit seperti ini, maksudnya Pancasila harus menjadi sesuatu yang real ya, yang relevan, yang kontekstual, yang membumi. Maksud saya seperti ada satu spirit yang bukan cuma dalam bahasa doktrinal atau dalam bahasa keilmuan, tapi betul-betul real. Ini saya berikan contoh, misalnya ada waktu Indonesia masuk final Piala AFF Asia Tenggara, ya kan? Terus Kotak ya kalau nggak salah menciptakan satu lagu itu yang Garuda di dadaku. Nah itu ada semacam euforia atau spirit, katakanlah walaupun itu levelnya euforia, namun itu memberikan kegairahan. Memang ada tingkatan-tingkatan nasionalisme yang semu maupun yang esensi ataupun yang tinggi. Itu yang pertama. Maksud saya begini, kegairahan yang seperti itu, bahkan mungkin juga kegairahan ketika elemen-elemen bangsa itu berjuang di, katakanlah misalnya seperti Pilpres gitu. Kebetulan salah satu kandidat ya, sekarang mungkin Presiden Pak Jokowi, itu kegairahan yang seperti itu tuh harusnya membawa suatu esensi dari Pancasila. Nah, beberapa teman-teman dari kelompok tertentu mereka tidak mau memakai bahasa, katakanlah kosakatanya kemanusiaan. Mereka mau memakai kata keadilan, begitu kan? Keadilan atas distribusi ekonomi, keadilan atas distribusi kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan di dalam struktur sosial maupun infrastruktur sosial yang ada di konteks kota, wilayah, bangsa, ataupun bahkan ke-Indonesiaan. Nah, saya sedikit tadi refleksi, saya betul-betul sangat menikmati apa yang disajikan oleh Mas Saiful Arif. Maksud saya begini, Pancasila harusnya menjadi sesuatu yang tidak hanya berpijak kepada konteks masa lalu. Betul, kita siang ini, sore ini membahas tentang persahabatan Gus Dur dan Romo Mangun. Tetapi artinya ini sesuatu yang di masa lalu tidak hanya kita warisi nilai-nilainya, sekarang kita bawa itu kepada Indonesia sebagai entitas di peta dunia, peta global, atau bahkan mungkin regional. Nah, saya mencatatnya seperti ini. Apa nih yang membuat kita tetap esensi kita sebagai esensi Indonesia? Kita real, nyata, esensi Indonesia, kita tidak kamuflase, namun kita juga maju di kancah regional dan di kancah global. Nah, memang ada yang memang mengusulkan mereka tidak mau memakai kosakata kemanusiaan, tetapi memakai kosakata keadilan. Nah, ini berat memang kadang-kala. Kalau kita memakai kosakata keadilan, itu pasti analisanya sudah main hitung-hitungan matematika kanan kiri depan belakang atas bawah. Mereka memakai juga tabel-tabel diagram dan semuanya. Nah ujung-ujungnya kita bisa marah, bisa dendam, bisa benci, bisa saling prejudis. Nah kebetulan mungkin ada beberapa orang yang ya katakanlah belum tercerahkan, belum mungkin tidak mendapatkan akses pendidikan, mendapatkan sesuatu input atau cekokan lah ya istilahnya, dicekoki dengan minuman-minuman atau doktrin yang apa, masuk ya, barang itu loh istilahnya. Jadi akhirnya, oh iya ya, ini seperti ini keadaannya, ini kondisinya seperti ini real, ini berita. Kita di dalam konteks sudah sosial media, semua akses interpretasi, tafsir, window yang begitu banyak, revolusi teknologi. Jadi kita nggak bisa lagi membawa Pancasila itu dalam menara gading dalam konteks masa lalu. Model-model pembahasan, struktur, diskursus Pancasila seperti model masa lalu gitu. Tetapi harus yang ke real. Nah maksud saya seperti ini, seperti spirit lagunya Kotak gitu ya. Pada waktu Indonesia masuk Piala Final AFF, atau spirit seperti kegairahan yang ada di dalam Piala Pilpres. Bukan saya mengatakan Indonesia juara AFF atau Gus Dur, maksud saya Presiden Jokowi menjadi juara presiden. Bukan itu poin saya, tetapi semati yang real. Nah, kalau saya amati, ini harus berangkat dari semua para pemimpin-pemimpin sosial bangsa ya, para pemimpin-pemimpin tidak hanya
tokoh agama. Kebetulan pada siang sore hari ini kita menjadikan Gus Dur dan Romo Mangun menjadi model diskusi kita. Nah, harus real, kita ini harus apa adanya, kita ini harus jujur, kita ini harus hakiki kita betul-betul bahasa kekinian kita tuh dengan satu sama lain itu betul-betul kita harus sama. Saya lihat ini refleksi saya, monggo ya, mungkin tidak sempurna, tetapi saya memberikan contoh yang real. Di dalam konteks tertentu, katakanlah karena saya dalam konteks let's say Protestanisme, evangelical itu, kecenderungan ya tokoh-tokoh agama tertentu itu hanya maunya di 4 tembok agama mereka, katakanlah Protestanisme, gereja, katakanlah dunia kependetaan, tidak mau membumi dengan realitas sosial yang ada. Padahal ketika kita bergelut dengan realitas sosial yang ada, kita menyapa keadaan itu apa. Oh, apa yang bisa saya perbuat, apa yang saya bisa lakukan, apa yang bisa saya berikan nilai, apa yang bisa saya secara maksimum pergumulkan, sehingga memang seperti tadi yang Gus Saiful Arif katakan, kemanusiaan itu diperjuangkan. Kita nggak mungkin kan kita hanya bicara keilahian yang sangat tinggi. Pastilah kita akan berbeda nilai-nilai. Tidak hanya antar umat beragama, tidak hanya antar umat beragama dengan pemerintah, di dalam internal, katakanlah dalam konteks misalnya kekristenan atau Protestanisme sendiri aja tafsirnya begitu banyak gitu loh. Yang satu sinode saja, wah ini tafsir saya begini, tafsir kamu begitu. Ini bahasa Yunani saya, ini bahasa Ibrani saya begitu, itu udah beda gitu. Nah, memang benar kita harus lebih terbuka, memang berasal dari hati kita. Kalau hati kita memang pada dasarnya kita memilih untuk baik, bagus, untuk sesama, untuk kebangsaan, untuk negara, untuk Indonesia. Ini Indonesia sudah dalam konteks apa ya? Saya nggak mau membuat sesuatu yang agak terlampau menakut-nakuti atau provokasi atau radikal atau urgent. Itu enggak. Ini kebangsaan keindonesiaan ini sedang lagi kita perjuangkan ke depan gitu. Ada teman yang bicara sama saya, Pak Pastor, apakah Indonesia ini masih ada kita kala 20 tahun lagi, 50 tahun lagi? Waduh, saya bilang, kok kenapa kamu ngomong seperti itu? Kita harus punya iman, kita harus punya pengharapan, kita harus punya keyakinan bahwa Indonesia ini akan terus berdiri dan ada selama bumi ini masih ada. Ada peribahasa bahasa Jawa ya, peribahasa bahasa Jawa. Kebetulan saya lahir besar di Surabaya, walaupun saya orang Batak. Peribahasa bahasa Jawa bilang begini, selama bumi itu masih bersinar, ya rezeki itu masih ada. Saya percaya Indonesia diizinkan oleh Yang Maha Kuasa ada, berdiri, entitasnya real dan nyata, tidak hanya dalam apapun, saya percaya. Nah, tetapi kita juga jangan lupa analisa dalam konteks global, tantangan kita yang nyata seperti COVID ini, seperti banyak hal yang sedang tarik-menarik, apa istilahnya, resultan ya, kekuatan. Makanya kita harus berdiri bagi pemerintah yang sah dan pemerintah yang telah terpilih, yang demokratis, yaitu Pak Jokowi, Presiden. Dia tidak lagi berdiri sebagai apa pemilu yang kemarin, tapi sebagai entitas pembumian Pancasila, inkarnasi Pancasila, Pancasila yang sudah menjadi working ideology. Itu yang kita harus perjuangkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pastor Bernardo Barat. Saya melihat ada yang angkat tangan, Elizabeth Sinaga ya. Silakan, Elizabeth. Elizabeth Sinaga, mendengar suara saya? Ya, halo Pak. Ya, silakan. Ya, maaf saya memberikan virtual background ya, soalnya ada satu tempat. Saya hanya mau bertanya, walaupun saya punya pendapat mengapa Romo Mangun dan Gus Dur mempunyai persamaan sehingga mereka bersahabat gitu. Nah, saya ingin bertanya kepada narasumber. Menurut para narasumber, apa sih yang membuat mereka itu bisa bersahabat gitu? Kita kan semua punya sahabat ya. Baik sahabat dalam kakak beradik, dalam sebagai satu orang tua kakak beradik juga kita punya teman dekat. Kalau kita punya 5 saudara, pasti kita punya sahabat dekat kan? Mungkin dengan kakak kita atau dengan adik kita nomor 2 atau dengan nomor 1 pertama. Di kelas pun kalau kita sekolah kita punya teman dekat juga.
ya kan? Kalau kita di tetangga, banyak tetangga, tapi pasti kita punya teman dekat juga sesama tetangga, ya kan? Nah, sekarang skupnya bernegara nih, ada dua tokoh. Mengapa mereka bisa bersahabat gitu? Padahal mereka punya perbedaan keyakinan gitu. Silakan para narasumber untuk memberikan jawaban yang to the point. Mengapa mereka bisa bersahabat gitu? Pertama. Nah, kedua, itu pertanyaan saya. Yang kedua, kalau menurut saya, apa yang kita lakukan sekarang ini, webinar-webinar yang begitu hal positif yang sangat bagus kita lakukan dengan Agama Cinta, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gus Soleh ya. Saya bersyukur punya sahabat. Nah, saya bisa boleh akui sekarang. Saya sekarang sudah punya sahabat yang baru berbeda iman, itu Gus Soleh ya Gus. Nah itu. Menurut saya apa yang dengan saya nggak berteman. Berteman juga Pak. Nah, belum ke situ Pak, tapi karena Gus Soleh lah saya berteman dengan Bapak, kenal yang lainnya. Nah, menurut saya begini. Tokoh Gus Dur dan Romo Mangun sudah tidak ada di dunia ini. Kita tidak tahu apakah mereka berdua melihat apa yang kita lakukan saat ini. Kita semua tidak ada yang tahu kan? Walaupun saya seorang Kristiani, Romo Mangun Katolik, Gus Dur seorang Muslim, kita semua tuh nggak tahu di mana mereka. Apakah mereka melihat kita? Tapi yang saya tahu dan saya yakini, beliau berdua sudah menjadi contoh dan menjadi sejarah, dan mereka ada dan pernah ada. Dan sekarang kita mengambil contoh kedua tokoh ini. Nah, saya percaya dengan apa yang kita lakukan sekarang ini sudah menjadikan contoh seperti Gus Soleh bilang. Saya melakukan Agama Cinta ini bukan untuk sekarang, tapi untuk anak cucu kita 10, 20 tahun, 30 tahun mendatang. Nah, saya percaya seperti tokoh sekarang kita ini, ya, seperti narasumber kita yang hebat ini, akan ada satu sejarah di mana nanti mungkin kita nih, angkatan sekarang tidak ada lagi. Tapi anak saya, George, Laura, dan Catherine, mereka akan melihat, oh dulu pernah nih, orang tua saya ikutin webinar Agama Cinta yang diprakarsai oleh Gus Soleh. Ya, ada bapak ini, ada bapak itu, segala ini akan menjadi satu tokoh kita, biarlah kita membuat satu ukiran sejarah di mana kita menjadi tokoh-tokoh yang nantinya akan diingat dan dijadikan contoh oleh generasi kita mendatang. Itu menurut saya. Nah, mungkin para narasumber boleh memberikan jawaban mengapa tokoh Gus Dur dan Romo Mangun itu bisa bersahabat. Silakan. Bapak moderator. Terima kasih Elizabeth Sinaga. Saya melihat ya. Berikutnya Pak Antonius Hurit. Silakan Pak Antonius Hurit. Oke, terima kasih. Suara saya dengar ya Pak Munyi ya? Dengar, bagus. Oke, ya jelas. Oke, terima kasih. Saya melihat ini topik yang luar biasa, menampilkan dua tokoh ya, Pak Gus Dur dan juga Romo Mangun. Nah, sebenarnya begini, hampir kita lupa bahwa generasi yang generasinya saya, generasinya Pak Muji itu hampir kita lupa kedua tokoh ini kalau kita tidak terus-menerus mengangkat apa pemikiran mereka. Ya. Bahwa pemikiran mereka saat itu, dan itu tuh masih sampai sekarang yang kita pakai, bagaimana mereka mempertahankan NKRI, bagaimana mereka berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana mereka berbicara tentang Pancasila. Nah, pemikiran-pemikiran mereka itu hampir pasti untuk di generasi sekarang, hampir pasti saya bisa memastikan bahwa hampir pasti memang orang sudah lupa apa pemikiran-pemikiran mereka. Nah, kalau itu tidak pernah kita berbicara lewat webinar ataukah diskusi-diskusi, ataukah kita temu kangen silaturahmi dan segala macam, akhirnya orang lupa itu. Ya, akhirnya orang lupa. Ya, bahwa pada saat itu saja mereka sudah apapun itu, kita warna kulit, beda agama dan segala macam, mereka tidak memikirkan tentang itu. Walaupun secara pribadi memang mereka bahwa saya adalah Islam, saya adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan segala macam. Tetapi secara umum mereka lupa bahwa mereka adalah orang-orang beragama. Karena yang mereka pikirkan, yang mereka tampilkan itu adalah bagaimana perbedaan itu kemudian kita bersatu untuk membangun republik ini. Jadi mereka tidak harus berbicara tentang pribadi mereka, tapi mereka berbicara tentang secara keseluruhan. Mereka lupa bahwa apa yang saya bicarakan ini ke depannya itu seperti apa. Tetapi pemikiran-pemikiran mereka itu justru mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Sama dengan yang tadi Pak Romo Bernard bilang,
ada seorang yang bertanya apakah Indonesia ini masih ada. Nah, pertanyaan saya pun dibalik bahwa apakah pemikiran Gus Dur dan Romo Mangun ini juga 20 tahun, 30 tahun akan datang itu masih ada atau tidak. Itu juga menjadi dilema juga untuk anak bangsa, generasi-generasi kami ya yang masih muda ini. Tetapi satu hal, saya melewati webinar ini, satu hal yang sudah saya tanamkan ke anak saya kemarin. Itu dia masih kecil, namanya Jovanka. Ya bagaimana kemudian saya titipkan ke Pak Gus Soleh. Saya bilang, Pak Gus, saya titipkan foto Jovanka anak saya ini baru umur 1 tahun 3 bulan. Tolong saya titipkan untuk kemudian dia menjadi dokumen. Supaya apa? Kelak itu bahwa agama cinta ini anak saya masih kecil pun dia sudah terlibat di dalam. Kembali lagi ke pemikiran Romo Mangun dan Gus Dur tadi bahwa itulah yang harus kita wariskan. Sejak saat ini juga kita melibatkan generasi saudara kita, anak kita dan segala macam, sahabat kita dan segala macam, teman kita, lingkungan dan segala macam itu harus terus digemah. Jangan sampai satu saat itu orang bertanya siapa itu Gus Dur, siapa itu Romo Mangun. Saya nggak kenal mereka siapa. Nah itu karena kita kurang memperkenalkan mereka, kurang memperkenalkan pemikiran-pemikiran mereka. Gemah gaung itu justru dengan webinar ini ya, itulah yang pekerjaan kita terus-menerus kita gali pemikiran-pemikiran mereka, kemudian kita berikan, kita sebarkan kepada semua anak bangsa bahwa mereka adalah penting dalam sejarah perjuangan bangsa ini melalui pemikiran-pemikiran mereka. Terima kasih, Pak. Halo, terima kasih Pak, cukup. Terima kasih Pak Antonius. Bunda Nani Erawati masih ada? Ya. Bunda Nani Erawati? Halo? Kalau tidak ada, Pak Marcelius. Pak Marcelius. Pak Marcelius Natar. Tadi ingin bertanya, Pak Marcelius Natar, mendengar suara saya? Kalau tidak, ya saya persilakan. Ada 2 pertanyaan atau pernyataan. Kami persilakan mungkin Pak Suhadi dulu yang ingin menanggapi. Silakan Pak Suhadi. Pak Suhadi. Kalau begitu Gus Saiful mungkin yang akan menambah pencerahan kepada kita. Gus Saiful. Ya, terima kasih Pak Mardi. Silakan Gus. Untuk pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama tadi ya itu juga memang sangat kita butuhkan ya. Tadi Mas siapa tadi Pak? Yang pertama ya, soal mengapa Gus Dur dan Romo Mangun bisa berteman baik gitu. Ya, tadi ada sebelum pertanyaan yang pertama Pak tentang teknik-teknik untuk memunculkan atau membangun kegairahan ya terhadap Pancasila ya. Nah, sebagaimana tadi itu Romo Bernard Pak, Romo Bernard itu. Romo Bernard, ya oke baik. Iya Romo Bernard. Baik. Nah itu memang sangat kita butuhkan Romo ya. Satu sisi teknik-teknik yang mampu membangun teknik-teknik artistik ya yang mampu membangun euforia ya terhadap nilai-nilai kebangsaan itu ya. Dan itu memang butuh satu pendekatan strategi dan kerja tersendiri ya. Dulu ketika saya di unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila juga pernah mengupayakan hal itu, tapi dalam konteks lain. Misalnya kita, ini di sini ada Romo Beni, masih ada Romo Beni nih Pak? Romo Beni kelihatannya sudah live. Oke ya, karena beliau juga dulu yang menginisiasi ya. Kita sempat membuat penghargaan ya terhadap putra-putra terbaik bangsa, kemudian kita beri satu ikon prestasi Pancasila kayak gitu. Nah ini juga salah satu upaya untuk mengarah ke sana. Nah, tetapi mari kita juga berpikir secara radikal dulu Pak atau Romo ya.
sebelum ini kan kita masuk pada wilayah pop culture ya, bagaimana kita membangun sebuah budaya pop Pancasila yang mampu menggait terutama kalangan milenial gitu ya. Nah, tetapi Pancasila itu kan boro-boro langsung atau boro-boro perlu atau bisa langsung kita hadirkan sebagai pop culture, Romo. Karena Pancasila ini mengalami proses pengeringan intelektual ya. Pengeringan intelektual ini artinya ya tidak lalu terbatas menjadi diskursus intelektual yang sangat elitis ya, tetapi mengacu kepada pengeringan pengetahuan. Gitu ya. Jadi pengeringan intelektual itu artinya pengeringan pengetahuan. Jadi kalau tadi diibaratkan gelas dan isi, maka Pancasila itu selama ini kita kembangkan, kita sosialisasikan hanya sebagai wadah saja, hanya sebagai gelas saja. Kalau kemudian gelas atau kulit itu lalu kita letakkan dalam konteks pop culture, itu juga ya akhirnya ya kita akan hanya menciptakan pesta malam semalam saja, Romo, tapi terus setelah itu pagi harinya ya sepi kembali gitu. Artinya apa? Artinya memang penguatan Pancasila itu harus kita awali ya dari proses apa yang disebut sebagai Profesor Kunto Wijoyo itu ya disebutnya sebagai radikalisasi Pancasila. Jadi radikalisasi artinya pengakaran kembali. Jadi pengakaran kembali Pancasila kepada akar-akar pengetahuannya. Dan mau nggak mau ya kan, yang namanya akar itu kan juga sejarah ya. Oleh karena itu kemudian pemikiran para pendiri bangsa yang merupakan konten dari Pancasila ya, konten pengetahuan dari Pancasila, mau nggak mau kita harus mengacu ke sana atau kita menghidupkan kembali ya hasanah pengetahuan dari para perumus Pancasila itu sendiri. Kenapa? Karena misalnya ideologi non Pancasila ya, misalnya khilafatisme itu tidak perlu dikenalkan dengan misalnya misalnya ya live musik ya yang gegap gembita ya, tapi mereka atau khilafatisme itu ya dipaparkan kepada anak-anak muda kita itu melalui lingkaran-lingkaran kecil ya, masjid ya, lingkaran-lingkaran kecil mahasiswa, lingkaran-lingkaran kecil pelajar ya, hanya beranggotakan 5-6 orang, tapi kemudian setiap seminggu sekali mereka diajak untuk mengkaji, membedah buku-buku ideologis dari para ideolog khilafah, dan akhirnya mereka mengalami proses ideologisasi itu. Gitu. Jadi memang apa yang disampaikan Romo itu penting sekali ya, tetapi kemudian mari kita berpikir secara redik ya, dan oleh karena itu perlu melakukan sebuah kalau saya istilahkan ya menghidupkan kembali itu hasanah pengetahuan Pancasila, hasanah pemikiran Pancasila, sehingga kemudian Pancasila ini sebagai ideologi itu menarik terutama bagi kalangan pelajar. Ini tentu kalau ini berbeda dengan misalnya masyarakat umum yang kemudian perlu pendekatan yang lain. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua terhadap Ibu Elizabeth ya, yang bertanya kenapa Romo Mangun dan Gus Dur ini bisa bersahabat. Kalau saya punya jawaban sederhana, Bu, karena beliau berdua sama-sama Romo. Nah, itu. Ya, kalau Romo Mangun ya Romo Mangun, ya pastor yang disebut Romo. Kalau Gus Dur kan Romo Kiai juga. Kan Romo gitu. Kiai. Iya, Gus Dur kan kami sebut ini Romo Kiai. Jadi Romo itu kan panggilan kebapaan bagi seorang sepuh yang menjadi panutan baik secara moral, intelektual, dan spiritual kan gitu kan. Jadi kedua tokoh ini memang kenapa bersahabat ya karena sama-sama Romo. Jadi sudah berada di level yang sama, sudah berada pada derajat kemuliaan yang sama. Itulah yang membuat mereka sama-sama kemudian bersahabat. Itu yang pertama ya. Jadi mungkin ada semacam kesamaan psikis ya Bu Elizabeth ya, kesamaan psikis yang dibentuk oleh tadi itu ya, kualitas spiritual, kualitas intelektual, kualitas sosial ketokohan mereka yang kemudian membuat mereka bisa dekat sebagai dua insan manusia. Nah, pada saat bersamaan ya karena mereka menghadapi tantangan bersama yang sama, yang kemudian mereka hadapi, tanggapi, respon secara hampir sama.
Itu tantangan itu apa? Tantangan itu adalah ketidakadilan sosial akibat sistem politik yang otoritarian di era Orde Baru. Jadi ini juga perlu kita pahami gitu. Ini perlu kita pahami gitu ya. Jadi konteks dari para intelektual itu ya, terutama intelektual keagamaan pada saat itu adalah kondisi politik otoritarian yang membuat mereka bangkit untuk melakukan perlawanan, tapi perlawanannya tidak perlawanan face office ya, melainkan perlawanan yang bersifat sosial gitu ya, dengan mengembangkan itu dulu kan kedua tokoh itu kan bergerak di gerakan community development tuh berbasis keagamaan gitu Bu. Nah ini yang kenapa kemudian Gus Dur dekat dengan Ki Gede Bagus Oke ya dan tokoh-tokoh agama yang lain. Nah terakhir ada satu joke ini dari Gus Dur ini ya, dari Gus Dur tentang perbedaan antara Romo Kiai dengan Romo Pastor, Pak Muhardi ya. Nah ini joke-nya Gus Dur Pak, ini joke-nya Gus Dur ya. Jadi kata Gus Dur gini, Alkisah satu hari ya, dua orang sahabat ini, Romo Kiai dengan Romo Pastor, ini sama-sama naik kereta Pak Muhardi. Nah ketika tiba waktu makan siang ya, Romo Pastor ini menawari Romo Kiai hamburger Pak. Hamburger ya yang kemudian memang kebetulan di dalamnya mohon maaf ada babinya gitu. Nah, Romo Pastor menawari itu, Romo Kiai ini makanan sangat enak sekali ini, makanan sangat lezat sekali gitu. Nah, lalu kemudian Romo Kiai dengan halus menjawab, mohon maaf Romo, di dalam agama saya dilarang itu gitu ya. Dilarang itu makan daging itu gitu. Wah sayang sekali ini padahal makanan paling enak Romo ya. Silakan di agama saya dilarang gitu ya. Nah itu satu sisi. Nah lalu kemudian kan udah ya kalah ya 1-0 ya. Romo Pastor menang, Romo Kiai 0 ya. Nah sesampainya di stasiun mereka berpamitan ya. Lalu kemudian dengan lugunya Romo Kiai yang seorang kiai kampung ya nggak mengenal seluk-beluk nggak mengenal seluk-beluk keromoan ya, Romo Kiai lalu bertitip salam kepada Romo Pastor. Romo, kita berjumpa lagi, bisa di sini, saya titip salam kepada istrinya Romo gitu. Lah Romo Kiai ini gimana sih? Lah emang kenapa? Lah kan Pastor nih Romo ini memang nggak nikah gitu. Lah tuh gimana itu Romo Pastor itu? Itu daging paling enak kata. Itu daging paling enak malah Romo nggak makan gitu, kalah sama daging yang Romo tawarkan kepada saya kata. Jadi satu impas gitu ya. Nah itu adalah itu anunya Gus Dur itu dan sebagainya. Ada juga jok-jok lain ya yang memang Gus Dur itu sangat ini ya. Tapi karena saya ini santrinya Gus Dur ya bukan Gus Dur ya, saya nggak pinter lelucon gitu ya Pak ya. Nah terakhir, nah itu bedanya kata Gus Dur ya, bedanya kiai dengan profesor Pak. Ya kalau kata Gus Dur ini ya, kalau profesor itu membuat hal yang mudah menjadi sulit Pak, itu profesor ya. Nah, kalau kiai membuat hal yang sulit menjadi mudah dan bahkan lucu. Nah, itulah bedanya kiai sama profesor gitu ya. Tapi kalau profesornya kiai lain lagi ceritanya ya. Nah terakhir tadi pertanyaan terakhir ya Bapak Matius atau siapa tadi ya soal masa depan ya pemikiran dari kedua tokoh ini ya memang kuncinya adalah tulisan ya Pak ya, tulisan tentang kedua tokoh itu ya, lalu perbincangan tentang kedua tokoh itu ya. Kebetulan saya sudah menulis 2 buku tentang Gus Dur ya, dan itu merupakan salah satu upaya saya sebagai seorang santri untuk mengabadikan ya pemikiran sang guru ya. Tetapi kemudian memang ya pelanjut Gus Dur, pelanjut Romo Mangun juga sudah banyak ya Pak ya, dan kita optimis ya pemikiran beliau itu tetap akan dilanjutkan oleh para murid-muridnya, karena ya Tuhan itu ya tidak akan membiarkan ya kan nilai-nilai kebaikan yang beliau turunkan itu sia-sia tanpa ada yang merawat gitu. Terima kasih Pak Muhardi, sekaligus saya pamit ya Pak ya. Mohon maaf tidak bisa ini sampai selesai. Ada ini closing statement, Gus Saiful? Ya, jadi closing statement-nya, mari kita tetap istiqomah untuk merawat
interfaith dialog ini ya, dan interfaith dialog ini sebagaimana yang ditauladankan oleh Gus Dur ya, itu kita lakukan itu tadi berdasarkan prinsip dari agama untuk bangsa gitu Pak, dari agama untuk bangsa. Jadi tetap kita membawa agama tetapi untuk bangsa gitu. Oleh karena itu perbincangan kita pada level interfaith dialog ini ya itu tadi sudah naik ya dari level diskursus keagamaan menjadi diskursus keagamaan pada konteks kebangsaan gitu ya. Mari kita kembangkan ya wacana nasionalisme Islam, ya nasionalisme Kristen, nasionalisme Katolik, nasionalisme Buddha, nasionalisme Konghucu, ya mari kita kembangkan Pancasila, perspektif Islam, perspektif Kristen, perspektif Katolik dan sebagainya. Karena sejak awal ya karakter dasar dari nasionalisme Indonesia ini bukanlah nasionalisme sekuler, Pak, melainkan nasionalisme berketuhanan. Gitu. Bahkan seorang Soekarno yang terkenal sebagai seorang nasionalis, ya bukan seorang Islamis. Ya, ketika beliau pada tahun 35 ya terlibat dialog dengan Haji Agus Salim ya tokoh Islam dari Syarikat Islam, di mana Haji Agus Salim itu mempertanyakan ya ideologi nasionalisme yang dikembangkan oleh Bung Karno. Bung Karno menjawab bahwa nasionalisme kita yang kita kembangkan oleh bangsa Indonesia ini bukan nasionalisme Eropa yang sekuler, melainkan nasionalisme yang menempatkan kita manusia itu sebagai perkakas Tuhan, Pak. Jadi nasionalisme menurut Bung Karno adalah nasionalisme atau ideologi yang membuat kita, menempatkan kita sebagai alat Tuhan, sebagai perkakas Tuhan, dan membuat kita hidup di dalam roh. Gitu. Di nasionalisme, kata Bung Karno, ya Soekarno Muda, ya itu menempatkan kita sebagai alatnya Tuhan dan membuat kita hidup di dalam roh. Jadi kebangsaan itu adalah roh. Kalau kita hidup untuk memuliakan nilai-nilai kebangsaan, itu kita hidup di alam roh, Pak. Bukan hidup di alam bendawi, bukan hidup di alam daging. Dan oleh karena itu salah total ya teman-teman yang kemudian mengkafir-kafirkan Indonesia, mentauhid-tauhidkan Indonesia, menempatkan Indonesia sebagai darul harb, negara perang, sehingga kemudian mereka sah meledakkan diri, ya membuat teror, itu salah besar. Karena nasionalisme kita sejak awal adalah nasionalisme berketuhanan yang menempatkan kita sebagai alatnya Tuhan dan membuat kita hidup di dalam roh. Terima kasih Pak Murhadi, Gus Soleh, Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga kita bisa berlanjut di diskusi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Gus Saiful Arif. Yang sangat menarik tadi tertinggal saya sampaikan bahwa pluralisme yang disampaikan Gus Dur adalah bukan pluralisme teologis tetapi adalah pluralisme sosiologis. Nah, kemudian Gus Dur juga menyampaikan bahwa yang penting itu bukan amal saleh tetapi adalah amal khair. Karena kalau amal saleh adalah turunan langsung dari teologi keagamaannya, sedangkan kalau amal khair adalah amal kebaikan yang bersifat universal. Benar begitu ya, Gus Saiful ya? Terima kasih. Untuk berikutnya saya panggil lagi Pak Suhadi. Apakah mendengar suara saya? Pak Suhadi? Kalau Pak Suhadi sudah meninggalkan Zoom, tadi mungkin ada pertanyaan dari Elizabeth Sinaga itu, mungkin bisa dijawab oleh Pastor Bernard Huta Barat. Silakan. Iya, saya ada sedikit sharing. Ini pengalaman saya. Waktu saya di Singapura, saya menempuh kuliah lanjutan. Jadi dalam salah satu mata kuliah itu kami diajar oleh dosen dari Irlandia. Dia bule, dia lawyer, dia S3, doctoral degree lah. Tidak hanya di dalam law, tapi dia juga di dalam teologi. Nah, karena pada masa itu sekitar antara tahun 2006 sampai 2010 itu kalau nggak salah lagi rame-ramenya ya bom. Begitu ada beberapa bom yang terjadi di Indonesia dalam masa pemerintahan
Pak SBY kalau nggak salah. Nah, satu waktu kami bicara tentang konteks satu subjek, kemudian dia, entah mengapa dia ngomong tentang Indonesia gitu loh ya. Entah ngomong tentang Indonesia, akhirnya wah, dia mengatakan Indonesia ini negara radikal, fundamentalis, dan negara Islam gitu. Waduh, saya langsung angkat tangan gitu. Jadi saya angkat tangannya begini loh. Permisi Bapak Profesor yang terhormat, saya bilang, saya mau sedikit mengklarifikasi gitu. Nah, singkat cerita akhirnya saya klarifikasi bahwa Indonesia itu Pancasila, kemudian Indonesia itu plural, Indonesia itu seperti ini. Saya terangkan gitu secara pendek dan to the point. Nah, akhirnya kami debat, kemudian dia nggak terima, dan kami terlibat cukup debat keras di hadapan teman-teman kita dari berbagai bangsa dan berbagai negara, walaupun kita sama-sama konteksnya di satu kelas, dia dosen saya gitu. Kemudian akhirnya selepas mata kuliah saya bertemu dia lagi di makan siang, saya ini lagi intensif. Dia lawyer loh, nggak main-main, dia praktek di Singapura di salah satu lawyer company, dia udah pasti dia doctoral degree. Tapi saya bukan masalah apanya gitu. Saya mau memberitahu dia Indonesia seperti ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Framing itu sound-nya sangat begitu besar di dunia. Saya akhirnya kemudian saya sempat diskusi sama teman-teman saya yang orang dari sama-sama Indonesia, mereka mengatakan, enggak, Indonesia memang begini, Indonesia begini. Indonesia, oh no, saya bilang, enggak, ini yang pakem Indonesia yang sesungguhnya. Kamu sudah terjebak di dalam framing apa yang terjadi dilakukan oleh para fundamentalis kekerasan yang atas nama agama. Kamu justru jatuh ke dalam pemikiran mereka. Kita harus tetap mempertahankan apa adanya identitas Indonesia seperti yang kita sudah alami. Ya, jadi saya ngomong seperti itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Keindonesiaan itu ya, kalau kita karena kalau dianalisa lebih jauh, sekiranya kita jatuh ke dalam framing yang memang diciptakan oleh kelompok tertentu atas nama tertentu, sangat rugi sekali bagi kita. Gitu. Beberapa waktu yang lalu saya jalan di salah satu mall di Hong Kong, dan kemudian kami baru pulang hiking. Jadi saya kan suka memang bergaul dengan teman-teman ya, warga negara Indonesia, buruh migran Indonesia. Kami lagi hiking, kemudian kami turun pas sekitar kami lagi nunggu gitu ya, teman kami, saya berdiri di luar, saya kebetulan ngomong, terus kemudian ngomongin juga sama orang Pakistan, hai. Wah, saya pikir nih orang ramah kan, mau ngomong ngajak saya. Ya saya seperti apa adanya, saya ramah gitu. Saya ladenin, saya tetap sopan baik. Kemudian, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Oh, Indonesia negara Islam kan? Begini. Saya dengan lembut, dengan sopan, oh Indonesia bukan negara Islam. Indonesia negara Pancasila. Indonesia negara yang sangat plural. Memang mayoritas teman-teman, saudara-saudara kita Islam. Oh, dia paksain saya harus tunduk sama dia. Enggak, Indonesia negara Islam. Indonesia itu negara Islam. Indonesia itu bukan seperti itu. Loh, saya bilang, enggak. Saya bilang, saya orang Indonesia. Saya tahu betul, konstitusi kami apa, ini apa. Saya tetap berpegangan patokan seperti itu. Pakem yang saya. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari bayangkan nggak? Artinya ini saya ngomong real gitu ya. Ini di luaran sana ini terjadi seperti ini. Saya nggak ngomong dari apa yang menurut saya, tapi ini yang terjadi di dunia ini. Ya, saya kebetulan 4 tahun saya di Singapura, sekarang saya hampir 8 tahun di Hong Kong. Saya bisa berjumpa dengan orang-orang, persepsi mereka tentang Indonesia seperti itu. Itu ada untung ruginya kalau kita analisa dalam segi ekonomi, sosiologi, apapun. Nah, poin saya seperti apa? Maksud saya seperti ini. Seperti tadi ditanyakan, apa sih sebenarnya persahabatan Romo Mangun dan Gus Dur? Saya rasa mereka sudah dalam tanda kutip sudah kenyang dengan doktrin-doktrin agama mereka. Mereka terjemahkan itu. Kontemplatif mereka, kontemplasi mereka menjadi refleksi, akhirnya menjadi aksi apa yang mereka lakukan. Mereka membaca situasi, mereka menganalisa, mereka mendapatkan kesadaran, mereka mengalami penyadaran, dan mereka dapatkan itu, mereka tularkan kepada yang lain. Nah, di beberapa seperti di daerah kami, seperti di Hong Kong, mayoritas itu memang buruh migran Indonesia. Dulu disebut TKI, tapi kami lebih cenderung
lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang lebih berkebangsaan, yaitu warga negara Indonesia atau katakanlah pekerja migran Indonesia. Jadi ada orang yang mendikotomikan ya, seolah-olah oh kita harus ngomong ini pekerja migran Indonesia. Itu memang betul, ini warga negara Indonesia. Kebangsaan itu harus membingkai ke semuanya. Jadi ketika perenungan kita sudah mencapai pergumulan, mencapai kesadaran, dan kita bawa ke dalam aksinya, sesungguhnya sekat-sekat itu kita tidak ada. Sesungguhnya sekat-sekat itu tidak ada. Nah, salah satu tokoh Protestan di Indonesia ya, entah itu Bapak T.H. Sumartana maupun T.B. Simatupang ya, mereka mengatakan seperti ini, partisipasi Kristen dalam tanda kutip di Indonesia, bahwa kita ini bukan numpang, kita ini bukan ngekos, ya kita ini bukan penduduk kelas 2 atau gimana, enggak, kita tetap seada-adanya kita, seapa-apanya kita tetap dengan identitas kita berpartisipasi. Nah, figur Ahok salah satunya memang cukup terlepas dengan segala kontroversinya, terlepas dengan segala kekurangannya, tapi dia menghadirkan kembali ya, dia membawa ya satu teks yang hidup, pemikiran yang baru, satu kegairahan yang baru, sehingga kita tahu bahwa ketika kita dalam hati ini sebagai warga negara Indonesia, kita sesadar-sadarnya masuk di dalam dan bergulat dan bergumul dan senyatanya. Nah, bagi kita orang Kristen dalam katakanlah Kristen Protestan Indonesia, sesungguhnya cinta kita kepada Tuhan ya dan cinta kita kepada sesama itu pada akhirnya harus membumi, yaitu keseharian kita. Nah, semoga kita semuanya apapun itu. Saya tadi sempat refleksi juga menanggapi apa yang dikatakan oleh Bapak Antonius Hurit. Romo Mangun itu ketika dia sudah menjadi seorang imam projo ya, dia diosesan kalau tidak salah. Dia itu akhirnya setelah pulang dari Jerman dan kemudian dia melihat keadaan yang ada di Jawa Tengah dan kemudian di Yogyakarta, dia itu kesadarannya itu dalam tanda kutip resah dan gelisah. Resah dan gelisah dalam arti yang positif. Ya bukan karena dia sudah menjadi pribadi yang sangat stabil secara rohani, secara psikologis, secara emosional, dia mengalami pendidikan sebagai seorang imam ya, di dalam konteks dia sebagai seorang imam Katolik. Dia resah dan gelisah melihat sesuatu hal yang di depan matanya dan menurut dia itu adalah ketidakadilan, itu adalah kemiskinan, itu adalah kebodohan. Itu adalah sesuatu yang mengganggu nuraninya. Nah, setelah dia merenung itu, dia reflektif, dia kontemplatif, dia aksinya, yaitu aksinya itulah. Dia menerjemahkan itu, membela mereka, bersama dengan mereka, bertegur sapa dengan mereka, seada-adanya hadir bersama dengan mereka, yaitu di dalam konteks Kedungombo. Walaupun sebenarnya Romo Mangun tidak hanya di dalam konteks Kedungombo saja ya. Pemikiran-pemikirannya bisa dibaca, tulisan-tulisannya, karya-karyanya di dalam kesusastraan, karya-karyanya di dalam arsitektur, karya-karyanya sudah pasti di dalam tugas keimamatan dia sebagai seorang imam, ya, sebagai seorang romo, ya. Itu semua, bahkan dalam perilaku tingkah lakunya sehari-hari dia sangat mencerahkan berbakti. Tidak heran, tidak apa istilahnya, bukanlah sesuatu hal yang sangat mengejutkan kita bahwa banyak pejuang-pejuang kemanusiaan yang beberapa mungkin salah satunya pimpinan-pimpinan PRD ya waktu itu, ya, Partai Rakyat Demokratik, mungkin seperti Budiman, seperti Andi Arief, itu dulunya pada awal-awal mereka masih kuliah, ya seingat saya di UGM, ya kebetulan mereka beda sedikit di atas kami gitu. Mereka itu sangat bersentuhan dan belajar langsung dari figur seorang yang bernama Romo Mangun. Ya itu Pak Muhardi, terima kasih Pak. Terima kasih Pastor Bernardo Barat. Bagaimana Gus Soleh, sudah bisa diakhiri acara kita? Cukup Pak Mahdi. Baiklah para peserta. Untuk Pak Sudartoto mohon maaf dikarenakan beliau mengantar anaknya di pesantren seperti itu, jadi tidak bisa mengikuti webinar kita Pak Muhardi. Oh ya, silakan. Oleh karena itu marilah kita sampai kepada acara penutup atau sebelum doa, yaitu akan merupakan sebuah resume
sekaligus closing statement dari inisiator webinar kita, yaitu Gus Soleh. Saya persilakan, Gus. Terima kasih. Suaranya dengar Pak Mardi? Ya terdengar, tapi speakernya kurang bagus, Gus. Bagus. Agak pecah suaranya. Harus beli handphone baru tuh, Gus. Ya. Satunya dulu bisa jatuh ya Pak. Bisa. Ya. Halo, 1, 2, 3, jelas. Ya silakan, sudah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir 3 jam kita bersua bersama pada acara ngabuburit virtual Agama Cinta. Banyak pelajaran yang kita dapatkan pada sore menjelang maghrib ini. Di samping kita menunggu adzan maghrib, kita isi, khususnya yang beragama Islam, dengan nilai-nilai yang bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Filosofis yang cukup apik yang telah disampaikan oleh para narasumber yang mengambil daripada buah pikir di antara atau dari sekian juta anak bangsa ini, mutiara ataupun berlian yang ada, yaitu Gus Dur dan Romo Mangun. Mudah-mudahan dengan acara webinar kita kali ini yang mengingat kembali daripada perjuangan kemanusiaan, perjuangan kebangsaan, perjuangan toleransi dan perjuangan demokrasi yang telah diajarkan oleh Gus Dur dan Romo Mangun ini bisa kita ingat kembali, bisa kita refresh kembali, dan yang utama bisa kita suri tauladani. Gus Dur boleh meninggal dunia, Romo Mangun boleh meninggalkan kita, tetapi buah pikir Gus Dur dan buah pikir daripada Romo Mangun jangan pernah sirna daripada bumi Indonesia ini. Melalui webinar Agama Cinta ini, mari sama-sama kita lahirkan anak-anak ideologis daripada Gus Dur dan Romo Mangun, sehingga apapun agama kita, bila perlu kita mencapai pada puncak keromoan, puncak daripada nilai spiritual yang tinggi, tetapi justru dengan nilai spiritual yang tinggi ini, kita lebih melakukan apa yang dikatakan oleh Gus Saiful Arif tadi, di samping melakukan amal soleh antara diri kita dengan Tuhan kita. Kata Gus Dur adalah apa? Melakukan amal khair. Perbuatan kebajikan, perbuatan kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Keniscayaan yang ada pada bangsa ini telah diciptakan, ditakdirkan oleh Allah. Kita hidup di negeri yang sangat-sangat bineka. Tetapi kami sebagai anak bangsa sangat bangga kepada founding father kita dengan kebinekaan tersebut dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, penuh dengan keanekaragaman, tetapi dapat dipersatukan di bawah naungan bendera merah putih dan Pancasila. Kita terakhir ada di Indonesia, bukan di Arab Saudi, bukan di Cina, bukan di Eropa. Indonesia adalah takdir dan rumah kita. Kebinekaan adalah keniscayaan yang ada pada bangsa dan negeri ini. Apabila kita tidak mengajarkan dan terus menjadikan kebinekaan ini merupakan suatu bentuk rahmat, merupakan suatu bentuk berkah, bagaimana dengan perbedaan ini justru kita bisa bersatu. Apabila nilai-nilai itu tidak ada, maka perbedaan bukan bisa menjadi rahmat, justru menjadi laknat buat kita. Sering sekali kita lihat ya, dalam satu provinsi, contoh soal di Papua, karena perbedaan antar sukunya, sama-sama orang Papuanya, mereka berantem gara-gara hanya ada 1-2 yang terbunuh ataupun berantem yang dikeroyok. Nggak usah jauh-jauh ke Papua. Sering sekali kita lihat di ibu kota kita sendiri, ya,
hanya beda kampung. Antara kampung Matraman yang sering dengan kampung sebelahnya, mereka saling berantem, mereka saling keroyok hanya karena sesuatu masalah yang kecil. Dan akan lebih berbahaya sekali apabila itu dibawa ataupun didorong ataupun ditopengi dengan bahasa agama. Maka hancur bangsa ini. Kekuatannya hanya apa? Seperti yang dikatakan oleh para narasumber tadi, belajar dari Gus Dur dan belajar dari Romo Mangun. Bagaimana agama ini ya bisa menjadi gula. Agama ini tebunya, ya. Kita bawa tebu ini kita jadikan gula. Gula ini adalah gula Pancasila. Nah, sehingga manisnya daripada 6 agama resmi yang ada di Indonesia, baik Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan Katolik ini, semuanya bawa gula-gula untuk Indonesia. Semuanya bawa manisan untuk Indonesia. Maka apabila semuanya bisa berpikir seperti itu, maka indahnya Indonesia, manisnya Indonesia, gula-gula Indonesia bisa ditopang oleh 6 kekuatan agama ini. Maka Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya bisa menjadi mercusuar dunia apabila kita bisa belajar dan meneladani daripada pemikiran Gus Dur dan Romo Mangun. Demikian harapan kami yang terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya, terlebih-lebih pada peserta webinar Agama Cinta ini, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk mencintai NKRI ini. Ya. Ada yang mengatakan, Gus, kok selalu bikin webinar? Gus, kok tidak capek? Gus, siapa yang bayar? Semuanya ini Gus lakukan karena cinta. Siapa yang bisa membayar Gus? Siang malam webinar ini Gus lakukan. Tujuannya tiada lain tiada bukan. Agar kita bisa perang opini. Inilah Indonesiaku. Meskipun kami berbeda, tapi kami bisa bersatu. Inilah Indonesiaku. Meskipun kami beda agama. Meskipun kami beda suku. Tetapi kami bisa di dalam satu ruangan meskipun melalui virtual Zoom untuk berpikir bersama demi kemaslahatan dan kemajuan bangsa ini. Bagaimana? Apabila kita sudah semuanya sering berkumpul, saling kenal, dan bisa saling mencintai, maka karunia berkat dari Tuhan apabila rumah besar Indonesia ini penuh kedamaian, penuh ketentraman, adem, ayem, curahan berkat dari Tuhan pasti akan dilimpahkan. Tetapi kalau kita senantiasa masalah sedikit berantem, masalah kecil dibesarkan, belum tabayun dan lain sebagainya, ya, hanya pada penutupan satu tempat ibadah diramaikan se-Indonesia, padahal berjuta-juta tempat ibadah di Indonesia ini bisa melakukan ibadah dengan adem, dengan ayem, dengan tentrem. Tapi masalah yang satu ini bukannya sama-sama kita tutup, bukannya sama-sama kita selesaikan, kita tonjolkan seakan-akan Indonesia sudah tidak toleran lagi. Indonesia sudah diskriminatif. Indonesia lah, ini pemahaman yang keliru. Ini semuanya kita ubah. Mari, ada permasalahan pada bangsa ini khususnya yang berkaitan dengan agama. Janganlah kita peruncing. Kita sama-sama cari solusinya. Kita duduk bersama. Kalau memang itu masalah tentang penutupan tempat ibadah daripada umat lain, di mana mayoritas daripada agama tersebut, mohon daripada tokoh agama yang ada, apabila ada kedekatan dihubungi agar bisa masyarakat yang minoritas di tempat tersebut bisa melakukan ibadah dengan baik. Justru tidak, saat ini yang kita lihat ada satu masalah yang kecil begitu hebat, begitu luar biasa, didengung-dengungkan sehingga rumah kita Indonesia sendiri yang tercoreng. Apabila hanya karena 1-2 ulah dari sekian 260 juta anak bangsa ini senantiasa kita tonjol-tonjolkan terus, maka dunia luar
Mereka melihat bukan langsung masuk di Indonesia, tapi dari celah-celah jendela yang ada. Terkesan seakan-akan Indonesia sudah sangat tidak toleran. Indonesia sudah sangat benar-benar gak karuan. Nah, sehingga orang-orang luar mau berdagang, mau berbisnis, mau kerjasama dengan negara kita, mereka akan ketakutan. Ayo, harapan kami, Indonesia sekali lagi, rumah besar kita bersama. Seperti kata narasumber tadi, rumah kita Indonesia saat ini mulai Gus Dur jadi presiden ya, itu ada 6 kamar. Kalau dulu ada 5 kamar. Ada kamar namanya Konghucu yang paling bungsu. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik. Nah, masing-masing kamar ini punya aturan masing-masing. Bagaimana aturan ini dalam kamar-kamar agama? Jangan sampai dibenturkan kepada rumah besar agama ini. Justru bagaimana kamar-kamar ini mempercantik, memperindah, memperhebat, membuat megah daripada rumah besar kita Indonesia. Oh, saya Islam Indonesia, bangga dengan toleransi, bangga dengan kebinekaan. Sehingga dengan keislaman kita, kita bisa menjadi cahaya untuk rumah besar Indonesia. Begitu juga yang Katolik, begitu juga yang Kristen, begitu juga yang Hindu, begitu juga yang Buddha, begitu juga apa? Konghucunya. Sehingga satu rumah ini punya 6 cahaya yang begitu terang benderang. Sehingga siapapun melihat Indonesia dari kejauhan, tampak indah, tampak cemerlang, tampak bersinar. Sehingga Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ikanya bisa menjadi mercusuar dunia. Kita yakin, kita pasti bisa apabila kita bersama. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Pancasila, salam agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan resume pada webinar kita siang hari ini sampai menjelang berbuka, khususnya di wilayah Jakarta. Dikarenakan Pak Muhardi sedang sholat, maka akan saya ambil alih terlebih dahulu. Kami mohon kepada Habib Jafar, monggo Habib untuk memberikan puisi dan juga doanya. Monggo Habib. Tes, halo, tes. Oke, Tes. suaranya sudah kedengaran jelas, Habib. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Bu Soleh serta para narasumber dan para peserta webinar yang dirahmati Allah, berbahagia. Pada saat ini kita membaca banyak sekali postingan-postingan yang sifatnya memancing untuk provokatif. Maka sebelumnya saya cuma berpesan bahwa ketika segelintir intoleran memposting postingan yang negatif, yang isinya provokatif, maka kita yang toleran, apapun agamanya, ayo kita posting tentang kegiatan harmonis lintas agama. Jadi jangan jawab dengan postingan yang sifatnya negatif lagi. Jangan dilawan, tapi ya dilawan betul, cuma dilawannya dengan cara memposting yang positif, yaitu apa? Memperlihatkan kemesraan antar agama. Sebab intoleran pun juga sekarang ini dihembuskan bukan oleh orang yang beragama, enggak, dihembuskan juga oleh orang yang anti agama. Nah, padahal inti agama adalah cinta. Jadi apapun agamanya, kita ini beragama dengan agama kita. Baik para peserta sekalian, saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Romo Magnus bahwa di mana semua pihak tidak mau menang sendiri dan umat Islam sebagai mayoritas bisa menjaga hubungan dengan semua elemen beragama, tetap toleran dan harmonis.
sehingga semua agama bisa menjalankan ritual agamanya, kesetiaan untuk bisa saling semua perbedaan. Itu Romo memuji umat Islam di Indonesia. Berarti Pancasila sudah berjalan. Berarti masyarakat Muslim mayoritas itu sudah mengamalkan Pancasila. Minoritas yang ganas dari Muslim itulah yang intoleran, itulah yang membuat rusak. Jadi tidak hanya bisa duduk bersama, tapi juga kata Romo, tidak hanya bisa duduk bersama, tapi juga saling menjaga toleransi dan keharmonisan. Banyak negara yang kelompok mayoritasnya belum bisa menyatukan perbedaan elemen bangsanya, seperti Myanmar, kemudian apalagi sampai sekarang antara Kristen Katolik dan Protestan di Irlandia Utara bahkan buat dinding gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Romo, Indonesia alhamdulillah dalam seminarnya di BPIP udah bagus. Itu pesan-pesan perdamaian yang kita pelajari dari Romo. Kemudian pesan-pesan perdamaian yang toleransi yang kita pelajari dari Gus Dur ini lebih dari puisi saya. Gitu. Lebih dari, jadi saya nggak perlu baca puisi. Apa? Di antaranya satu, kata beliau, kata Allah yarham, kata Gus Dur, agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Itu pertama. Yang kedua, pesan Gus Dur, perbedaan itu fitrah dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Pesan ketiga, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Kemudian Gus Dur juga berpesan, orang yang masih terganggu dengan hinaan atau pujian manusia, dia masih hamba amatiran. Jadi kalau kita beragama cinta, tidak usah tersanjung atau terpesona oleh pujian, dan juga tidak boleh terluka biasa-biasa saja oleh cacian hina. Kemudian kata almarhum Gus Dur, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agama. Kata beliau, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransi. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Jika kita merasa Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa, kata Gus Dur. Kesembilan, Tuhan itu tidak perlu dibela, kata Gus Dur. Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Gus Dur juga berpesan, mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih alaihissalam adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja, kata almarhum Gus Dur. Yang ke-11, beliau berpesan, jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukanlah Allah, tapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah. Gus Dur almarhum berpesan, sebesar apapun, sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupku, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Demikian pesan-pesan dari Romo Magnes dan juga dari Gus Dur. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan beliau berdua senantiasa dalam
samudra cinta Sang Maha Cinta, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengikuti teladan mereka berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Duhai Sang Maha Cinta, telah banyak Engkau hadirkan tokoh-tokoh agama, telah banyak Engkau hadirkan tokoh-tokoh filosof, tokoh-tokoh budayawan yang merupakan bapak-bapak bangsa bagi kami. Jadikanlah kami bangsa yang mempelajari dan mengikuti mereka yang berhati lapang dada. Duhai Sang Maha Rahman, duhai Sang Maha Pengasih Penyayang, jadikanlah kami hamba-hambamu yang mengikuti guru bangsa yang penuh keluasan di dalam menyayangi umatnya, agar bangsa ini penuh dengan kasih sayang. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Mari kita mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Gus Dur dan untuk Robo Magnes, mudah-mudahan dapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengheningkan cipta, mulai Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf, mohon doa untuk sila cita. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan, Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Habib Jafar yang telah memberikan kita dan juga memimpin doa kepada kita. Juga tadi ada Al-Fatihah juga untuk Gus Dur, semoga sampai amal ibadahnya kepada kita semua. Karena sebagaimana yang tadi dijelaskan secara detail dan juga terperinci oleh Gus Saiful Arif, betapa luhurnya nilai ataupun adab yang dicontohkan oleh panutan kita yaitu Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan dengan telah ditutupnya doa oleh Habib Jafar, maka telah berakhir webinar kita pada siang hari ini sampai pukul 5 sore. Karena belum maghrib, jadi Habib nggak doa Allahumma barik lana dan Allahumma lakasum tuh, Habib ya. Masih terang di sini. Masih terang ya? Aduh. Oh, sih beneran. Nah, saya laku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber dan juga seluruh para peserta yang telah meramaikan acara kita. Jangan lupa dari hasil kajian kita saat ini akan nanti diupload di YouTube channel Agama Cinta Official. Dan tolong kerjasamanya untuk apa? Untuk kita share ke seluruh teman kita, seluruh grup kita, agar diskusi ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Demikian, dan untuk sertifikat akan diupload di FB Sekjen Agama Official. Terima kasih. Allahumma fiqillah wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.